Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan al-qawaid al-fiqhiyah fi bab siyam, kaidah-kaidah fikih di dalam bab puasa. Pada pembahasan yang lalu dijelaskan tentang syurutus siyam, syarat puasa ya. Kemudian dijelaskan pula beberapa kaidah berkaitan tentang pembatal puasa. Bahwa pembatal puasa itu ada dua golongan, yang ijma para ulama dan yang khilaf. Yang ijma ada 4. Apa yang pertama kemarin? Al-jima'. Terus al-aklu wasyurbu, makan dan minum, dan yang sama dengan makan minum ada 2. Yang pertama transfusi darah, haqnud dam. Yang kedua al-ibar al-mughadiyah, yaitu infus, memasukkan nutrisi makanan walaupun melalui urat atau yang lainnya. Yang ketiga, pembatal yang ijma adalah khurujudam al-haidi wan nifas, keluar darah haid dan nifas. Dan yang keempat, ar-ridda wal kufru fi athna nahari Ramadan atau fi athna nahari siyam, murtad atau kafir di tengah puasa. Karena kalau murtadnya malam hari, ini ada khilaf ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang murtad itu tidak langsung batal, tapi nunggu meninggal dulu, baru batal amalannya. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 217, "Waman yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Namun menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwa semata-mata murtad orang itu langsung hangus, batal amalannya. Jadi konsekuensinya, kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika orang itu taubat kembali masuk Islam dari kemurtadannya, berarti amalannya utuh. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, amalannya kembali dari nol ya. Taib, ini 4 pembatal yang ijma para ulama. Adapun pembatal yang kedua, pembatal yang khilaf para ulama, ini ada 3. Dan semua yang 3 ini yang rajih adalah batal puasa. Yang pertama muntah sengaja, yang kedua istimna atau onani, dan yang ketiga yaitu al-hijamah. Dan yang semakna hijamah bahkan lebih berat dari hijamah, yaitu at-tabarruk biddam, yaitu donor darah. Adapun kalau keluar darah itu sedikit, maka tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Adapun kalau keluarnya darah banyak ketika tidak sengaja, maka juga tidak membatalkan puasa. Jadi khurujudam anis shaim, keluarnya darah dari orang yang berpuasa itu terbagi 2 ya. Yang pertama khurujudam intirori. Yang pertama keluarnya darah itu tidak disengaja, maka ini tidak membatalkan puasa baik banyak ataupun sedikit darahnya. Adapun yang kedua khurujudam ikhtiyari, keluar darah dengan sengaja, maka ini diperinci. Kalau banyak darahnya maka batal. Kalau sedikit maka tidak membatalkan kalau disengaja. Taib. Lalu pada pertemuan yang terakhir sampai mana ya? Sampai situ. Iya tak? Sampai situ tak? Taib. Taib. Kaidah berikutnya la yu'assiru mufsidus saumi, tidak berpengaruh
mufsidus shaumi, pembatal puasa, yakni pembatal puasa yang kita sebutkan itu tidak berpengaruh illa kecuali bidzikrin, apabila terpenuhi syarat yang pertama dzikrin, ingat, wa ilmin, tahu, wa iradatin, disengaja atau atas kemauan. Jadi kaidah ini menjelaskan bahwasanya pembatal puasa itu tidak membatalkan kecuali kalau terpenuhi 3 syarat. yakni makan, minum, jima dan yang lainnya membatalkan puasa kalau terpenuhi berapa syarat? 3 syarat. Apa syarat yang pertama? Al-ilmu atau al-dzikru. Dzikru itu artinya ingat. Wadidduhu, dan lawannya adalah an-nisyan, yaitu lupa. Berarti kalau makan minum karena lupa, batal tidak? Tidak batal. Jadi syaratnya harus ingat. Syarat yang kedua, syaratus tsani. Taib. Mana dalil? Dalil ingat di sini. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda berkaitan orang yang makan minum karena lupa. Kata Nabi SAW, man akala aw syariba, siapa yang makan atau minum nasiyan, yang sedang puasa dalam keadaan lupa, maka falyutimma saumahu, maka hendaklah sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, karena Allah yang telah memberi dia makan, Allah yang telah memberi dia minum. Jadi halal. Nah, hadis ini kita akan kaji dulu berkaitan hadis ini. Barang siapa yang makan minum sedang puasa lupa, maka halal. Maka kita bahas dulu hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan orang yang makan minum lupa sementara sedang puasa tidak merusak puasanya. Ya. Pelajaran yang kedua, annal akla wa syurba mina al-muta'ammid az-zakir yuftiru as-sha'im. Jadi makan minum yang membatalkan itu kalau disengaja, kalau dia ingat. Ya. Sebagaimana kata Allah, makan minum itu membatalkan puasa dalam ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah kalian, kata Allah, sehingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam dari waktu fajar. Ini pernah sahabat Adi bin Hatim salah paham dengan ayat ini. Jadi Adi bin Hatim salah paham. Dia kalau sahur itu terus saja makan sambil dia siapkan benang, yang satu benang hitam, yang satu benang putih. Dia pentengin benang itu sampai jelas kelihatan, baru berhenti makan. Padahal terbit fajar sudah dari tadi. Jadi Adi bin Hatim tidak poso seolah-olah. Ketika dilaporkan kepada Nabi, Nabi memaafkan karena kejahilan, atau karena bukan jahil, karena adanya takwil yang salah. Apa namanya ini? Syubhat. Makanya di antara udzur, ya, seseorang diponis kafir atau diponis sesuatu kesalahan, maka di antara udzurnya adalah apa? Adanya syubhat atau adanya takwil yang salah. Seperti contoh kasus sahabat Adi bin Hatim. Padahal maksud Allah dalam ayat bukan secara dohir lafaz, tapi maknawi maksudnya, sehingga jelas benang putih dari benang hitam itu maksudnya setelah jelas terbit fajar maksudnya. Bukan dia siapkan benang hitam benang putih, dipentengin, dilihat sampai jelas baru berhenti makan. Padahal itu sudah mungkin jam 6 ya, baru jelas, atau sudah jam 5 sudah terbit fajar lama. Baik. Kemudian tentang makan minum yang lupa sedang puasa itu tidak dibedakan, la farqa baina qalilil akli wa katsirihi. Tidak dibedakan mau banyak mau sedikit makannya. Ini pendapat yang benar karena ada ulama yang berpendapat makan minum yang lupa ketika sedang puasa itu kalau makan minumnya cuma sedikit, katanya. Cuma sesuap
Tapi kalau sampai entek rong piring misalnya, itu kata sebagian ulama ya batal, nggak boleh. Ya, walaupun lupa. Tapi itu pendapat yang keliru. Pendapat yang keliru. Yang benar walaupun sampai kenyang, walaupun makannya banyak, selama namanya lupa ya lupa, dimaafkan oleh Allah. Gitu. Seperti contoh dalam hadis, ada kasus sahabat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dari salah seorang mantan budaknya perempuan, ya, mantan budak perempuan dari salah seorang sahabat. Di situ ada Rasulullah saat itu. Dihidangkan kepada budak perempuan ini makanan berupa sarid. Sarid itu makanan lezat di zaman Nabi, makanan terenak. Sampai-sampai kata Nabi, Aisyah itu dibanding wanita lain, Aisyah dibanding wanita-wanita lain ibarat sarid dibanding makanan lainnya. Artinya lezat sekali sarid itu. Yani makanan semacam kuah daging dicampur kayak roti. Maupun dia masih apa kebab tadi masih. Semacam itu. Yang jelas makanan enak di zaman itu. Dihidangkan kepada, di situ ada Rasulullah, di situ ada budak perempuannya, salah seorang sahabat tadi, dan ada juga di situ Dzul Yadain, sahabat namanya Dzul Yadain, sahabat yang tangannya agak cacat sehingga dikenal dengan Dzul Yadain. Ketika dihidangkan sarid ini, fa'akalat minha, si budak perempuan ini makan dari sarid tersebut. Setelah makan, summa tadakkarat annaha kanat shaimatan. Dia baru sadar setelah makan dan kenyang, baru sadar kalau sedang puasa sunnah tentunya. Sadar. Dia mengatakan, iya saya sedang puasa, gitu, sadar. Lalu apa kata Dzul Yadain? Faqala laha Dzul Yadain. Kata Dzul Yadain, karena Dzul Yadain ini seorang sahabat yang berani, suka bercanda dengan Rasul. Kalau sahabat-sahabat lain tidak berani ngomong kepada Rasul, Dzul Yadain berani. Maka ketika Nabi pernah sholat itu duhur atau asar gitu, diceritakan oleh Abu Hurairah, lupa Nabi cuma sholat 2 rakaat. Lalu setelah sholat, Nabi terasa ada kejanggalan tentunya. Karena demikian Rasulullah tentu ada perasaan itu. Tapi dia lupa apa gitu kejanggalannya. Ternyata Rasul cuma sholat berapa rakaat? 2 rakaat, berarti ini kurang karena sholat duhur atau sholat asar. Ketika duduk begitu, gak ada yang berani ngomong. Padahal para sahabat tahu. Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat tahu kalau Nabi cuma sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi gak berani ngomong. Karena bisa jadi namanya di zaman itu wahyu masih turun, bisa jadi sholat sudah dirubah gitu loh, sudah dipotong memang. Gak ada yang berani ngomong. Diam sahabat, karena bisa jadi wahyu turun. Salat memang berubah. Gak ada yang berani. Akhirnya yang berani siapa? Dzul Yadain berani. Ya Rasulullah, aqasarta shalah am nasita? Ya Rasul, apakah salat engkau mengqasar, mengurangi sengaja atau engkau lupa? Ini sengaja kau kurangi salat duhur atau asar ini atau memang karena lupa? Apa kata Nabi, ikhwan? Kata Nabi, mazidtu wa manasitu. Kata Nabi, ma qasartu wa manasitu, aku tidak mengurangi dan aku tidak lupa. Padahal jelas-jelas lupa itu semua. Kata Nabi, aku orang lali, aku ya orang motong. Padahal jelas-jelas lupa. Tapi Nabi mikir-mikir lagi. Akhirnya kata Nabi, akama qala Dzul Yadain, Nabi tanya sahabat Abu Bakar di situ. Apakah benar yang dikatakan si Dzul Yadain, aku di salat kurang? Maka kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, engkau salat kurang. Akhirnya Nabi kembali sholat, nambah 2 rakaat, lalu Nabi sujud sahwi setelah salam, ikhwan. Setelah salam. Kenapa setelah salam? Dan kaidahnya sujud sahwi itu ya, kaidahnya sujud sahwi, kalau kurang sebelum salam, kalau hal-hal yang lebih setelah salam, kalau ragu maka ini boleh sebelum, boleh setelah salam sujud sahwinya. Berarti Nabi kalau setelah salam maknanya berarti ada kelebihan. Apa yang lebih? Bukankah dia kurang 2 rakaat? La, al-jawab lebih. Lebih apa? Lebih salam. Betul tidak? Nabi kan tadi sudah salam.
lalu sholat lagi, salam lagi. Berarti salamnya kelebihan. Harusnya sholat itu salam 2 kali saja, kanan kiri. Ini Nabi berarti salamnya kelebihan, sehingga Nabi sujawi setelah salam. Adapun masalah rakaat yang kurang, bukannya Nabi kurang rakaat, tidak, kan sudah ditambah. Sekarang 2 lagi menjadi pas 4, tidak kurang. Nah, al-muhim sahabat sahabat-sahabat yang lain itu sudah pada sebagian sudah pada pulang. Cuma ketika Nabi menambah sholat, sahabat lain sudah pulang. Maka bagaimana kasus sahabat yang sudah pulang? Ketika diberitahukan bahwa ternyata Nabi tadi sholatnya kurang, sehingga sahabat-sahabat yang sudah kadung pulang, apa yang harus dia lakukan para jemaah? Al-jawab, dia harus mengulang sholat kembali 4 rakaat. Tidak boleh dia hanya menambah 2 rakaat sebagaimana Rasulullah dengan para sahabat yang saat itu di masjid. Kenapa? Karena kalau sahabat yang sudah pulang, dia sudah terhalangi oleh aktivitas lain seperti ngobrol, ngomong, makan atau yang lain-lain dari aktivitas. Kalau belum terhalangi dengan ucapan, kecuali ucapan berkaitan sholat, maka itu boleh langsung nambah dan sujud sahwi selesai. Seperti Nabi. Nabi kan juga ngobrol tidak Nabi tadi? Ngobrol, tapi ngobrolnya berkaitan apa? Berkaitan sholat, maka itu dibolehkan, tidak membatalkan. Tapi kalau orang sudah ngobrol yang lain, jelas ya, sudah cerita yang lain, lalu sholatnya misalnya kurang, maka saat itu dia tidak boleh melanjutkan 2, tapi harus mengulang dari awal 4 rakaat. Jelas ya? Taib. Nah, si Dzuliyadain, sahabat Dzuliyadain ini, dalam kasus kita kembali, dia ngomong kepada si budak perempuan tadi yang sudah kenyang, baru sadar kalau puasa. Apa kata dia? Kata Dzuliyadain, Al-an ba'dama syabi'ti, kamu sekarang baru ingat setelah kamu kenyang? Enak gitu bahasa kita. Enak wis kenyang baru ingat. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, qala laha Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada si budak perempuan tadi, kata Nabi, atammi saumaki. Kata Nabi, tidak apa-apa, walaupun sudah kenyang tidak apa-apa, sempurnakan puasa sunnahmu, fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaiki, karena itu adalah sungguhnya rizki dari Allah yang Allah anugerahkan kepadamu. Nah, jadi kata Imam Ibnu Hajar, hadis dari Imam Ahmad ini, wa fi hada raddun, bantahan hadis ini alaman farraqa, kepada ulama, kepada orang yang membedakan baina qalilil akli wa katsirihi, yang membedakan antara sedikit atau banyaknya makan ketika lupa sedang puasa. Jadi yang benar, walaupun habis 2 piring, tidak apa-apa, lanjutkan, itu nikmat, rezeki dari Allah. Ini kita kenyang, ya jemaah, dan bonus dan halal, puasa kita dapat pahala, ya. Nah, cuman khilaf ulama nih. Kalau kita melihat ikhtilaf ulama, hal yajibu ala man ra'a man yakul aw yashrab ay yudzakkirahu am la? Ikhtilaf para ulama. Apakah wajib kalau kita melihat orang yang sedang makan minum, yakni lupa di bulan Ramadan misalnya, atau sedang puasa sunnah, intinya sedang puasa, dan kita tahu dia ini lupa, apakah kita yang tahu, yang lihat, mengingatkan atau tidak? Maka khilaf ulama kepada 2 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annahu yajibu an yudzakkirahu. Yang pertama, wajib untuk mengingatkan. Kenapa? Bagaimanapun itu kemungkaran, bagaimanapun itu kesalahan, bagaimanapun itu yakni perbuatan yang salah, gitu loh jemaah. Karena sedang puasa makan, itu jemaah. Dan ini bagian dari kemungkaran yang kalau kita melihat harus dicegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dan ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi kata Syekh bin Baz, ya, wajib diingatkan. Pendapat yang kedua para jemaah, annahu la yajibu an yudzakkirahu, tidak wajib untuk mengingatkan dia, biarkan saja. Kenapa? Li'annaka ta'lam al-ilma al-yaqin annahu akala aw shariba nasiyan.
Karena kita tahu betul dia itu makan minumnya karena apa? Karena lupa. Sementara walam yartakib hina idzin munkaran. Kalau dia lupa berarti halal bagi dia dan itu bukan kemungkaran. Katanya pendapat yang kedua. Karena Allah yang telah memberi makan, meminum dan ini halal bagi dia. Jelas ya, Ma? Nah, sekarang kira-kira menurut antum yang kuat pendapat mana? Enak ya? Kadang-kadang kalau kita ingetin cuman baru satu suap kadang marah dia. Diingetin sekarang bukan nanti ini wis entek rong piring. Taib al-jawab Allah alam pendapat yang pertama yang kuat. Tetap kita ingatkan karena bagaimanapun itu kemungkaran, kesalahan gitu. Jangan biarkan kesalahan. Walaupun memang kalau nggak ada yang lihat halal bagi dia. Tapi kalau kita tahu dia lupa ya diingatkan. Namanya orang lupa, masa orang lupa nggak diingatkan? Diingatkan orang kalau lupa. Jelas ya? Ini pendapat yang pertama yang kuat, pendapat seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya. Wallahu alam. Tapi para jemaah, ikhtilaf para ulama masih berkaitan lupa. Ikhtilaf para ulama, antum harus ingat kalau anda ngomong khilaf nanti mana yang roji. Jangan cuma khilaf nggak dirojikan, nanti bingung dewe. Khilaf mana yang roji. Sekarang ikhtilaf ulama fi al-mujami' nasiyan ala qaulain. Ikhtilaf para ulama tentang hukum orang yang jima dengan istrinya di siang hari Ramadan karena lupa. Karena lupa cuma. Kalau makan minum jelas sepakat ulama. Kenapa sepakat ulama? Karena hadisnya jelas tadi man akala, siapa yang makan, ya. Au syariba, siapa yang minum. Jadi jelas kalau makan minum ulama nggak beda pendapat. Yang beda pendapat itu pada jamaah ketika kalau jima lupa. Dan juga mungkin para ulama berpemahamannya masa sih jima sampai lali. Wah, ya bisa saja namanya lupa atau jemaah. Apalagi khususnya kalau di awal-awal Ramadan bisa jadi. Al-muhim ini khilaf ulama tentang masalah lupa kalau jima. Kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak diterima lupanya. Yani tetap orang yang jima walaupun lupa, nanti lihat pendalilannya para ikhwan ya. Lihat pendalilannya. Sehingga kita bagaimana mengetahui para ulama beristidlal dengan dalil-dalil. Bagaimana ulama itu menyimpulkan hukum. Jadi menunjukkan kecerdasan para ulama kita. Jadi kenapa tetap batal puasanya dan wajib qadha, wajib kafarat sebagaimana orang yang disengaja? Ini pendapat yang pertama ya. Mana dasar dalilnya para ikhwan? Dalilnya ya hadis yang jima di siang hari Ramadan. Hadis orang yang al-mujami fi nahar Ramadan. Bagaimana segi pendalilannya? Segi pendalilannya katanya, ketika orang ini nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, halaktu, ya Rasul saya binasa. Kata Nabi, ma ahlakaka, apa yang membuat kau binasa? Waqa'tu imra'ati wa ana sha'im, dalam lafaz fi nahari Ramadan. Saya jima dengan istri saya ketika saya sedang puasa, dalam lafaz yang lain ketika di siang hari Ramadan. Nah, kata para ulama yang pendapat pertama ini mengatakan apa? Nabi lam yastafsil. Nabi tidak minta perincian apakah kau lupa atau tidak. Tapi Nabi langsung memberikan kafarat, memberikan hukuman. Apakah sanggup kamu hal tasasi'an tu'tika raqabatan? Apakah sanggup kamu memerdekakan budak? Kata orang ini apa? Tidak ya Rasul. Taib sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak. Sanggup tidak memberi makan 60 orang fakir miskin? Tidak juga. Nah kata mereka para ulama ini mengatakan Nabi tidak merinci apakah engkau lupa atau tidak. Jelas ya ma? Ketika tidak merinci Nabi lupa atau tidak berarti menunjukkan mau lupa mau tidak jima di siang hari Ramadan batal puasanya. Jelas? Ini pendapat pertama dan itu pendalilannya. Jadi kalau tarkul di dalam kaidahnya kata mereka wa tarkul istifsal, meninggalkan perincian fil fi'li, meninggalkan perincian dalam sebuah perbuatan itu yanzilu atau yunazzalu manzilatal umum fil qaul, maka seolah-olah menunjukkan umum. Demikian. Baik, ini pendapat pertama. Maksudnya berkedudukan dengan keumuman, yang mau lupa mau tidak lupa. Cuman yang benar dalil-dalil umum, yang benar pendapat kedua. Yang betul pendapat kedua, yaitu apa?
namanya lupa, ya tidak batal puasanya. Walaupun jima. Karena namanya manusia bisa saja lupa, manusia tempatnya lupa. Dan lupa itu perkara yang Allah maafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kata Allah, iya telah aku lakukan, kata Allah. Fa'altu. Wahai ya Allah, wahai Rabb, jangan kau hukum kami kalau kami lupa. Kata Allah, iya aku telah lakukannya. Ini Allah memaafkan. Maka dalam hadis kata Nabi, innallaha tazawaja an ummati an-nisyan wal khata' wa mastukrihu alaih. Allah telah memaafkan umatku, umat Islam, apabila umatku, kata Nabi, khata', keliru, tidak sengaja, atau nisyan, lupa, atau sesuatu hal yang dipaksa. Inilah keistimewaannya umat Islam. Ya. Jadi pendapat yang kedua ini yang benar, ini yang kuat para ikhwan. Karena yang namanya dalil umum dihususkan ketika dari dalil tentang lupa ini. Terus ada dalil yang lain yang menguatkan pendapat kedua ini. Kalau disebutkan tadi bahwa lupa itu berkaitan makan dan minum saja hadisnya ya, ternyata ada hadis yang menunjukkan bukan hanya makan minum, tapi siapa yang membatalkan puasa karena lupa atau batal puasa karena lupa. Dalam hadis man aftara, jadi bukan man akala aw syariba lagi, bukan, tapi man aftara fi ramadhana nasiyan. Siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa. Kalau berbuka kan berarti mananya umum saja, mau makan, mau minum, mau jima, apapun saja, berbekam termasuk, ya. Karena lupa, maka fala qada alaihi wala kafarah, maka tidak ada qada, tidak ada kafarah. Wa hadzal qaul huwa sahih, dan pendapat yang benar pendapat yang kedua ini. Jelas ya kawan? Cuman kita katakan memang ada khilaf. Baik. Inilah terus, oke. Satu lagi kita bantah. Ulama yang mengatakan yang pertama ya, batal dengan dalil bahwa orang ini datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasul saya celaka, ya Rasul saya telah jima dengan istri. Nabi tidak minta perincian apakah sengaja atau tidak. Justru hadis itu menunjukkan kalau sahabat ini melakukannya sengaja. Dari mana kita tahu sahabat ini melakukannya sengaja? Dia mengatakan, ya Rasulullah halaktu, ya Rasul saya telah binasa. Ngomong telah binasa berarti menunjukkan perbuatan dilakukan dengan sengaja. Karena kalau lupa tidak mungkin dia ngomong saya telah binasa ya Rasul. Terus perkataannya lagi, yakni waqa'tu ala ahli, dalam lafaz ala imraati, saya telah menjimai istri saya. Berarti menunjukkan sengaja melakukannya. Ya. Baik, oleh karenanya hadis berkaitan lupa itu berlaku untuk jima sendiri. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, atau dalam lafaz yang lain, ya Rasulullah inni ihtaraqtu, ya Rasul saya telah membakar diri saya. Saya telah membakar diri saya. Lalu Nabi tanya, malahu, apa itu? Kau bakar dirimu itu maksudnya apa? Kata dia, aftartu fi Ramadan, saya telah batal di bulan Ramadan. Jelas ya jemaah? Jadi ini tidak dibedakan antara puasa wajib atau puasa sunnah. Kemudian juga kalau lupa maka termasuk jima, tidak dibedakan antara makan dan minum. Kalau lupa maka tidak perlu untuk, atau puasanya tetap sah walaupun jima. Jelas jemaah? Tapi kalau pas jima ingatnya sedang jima, ya segera selesai, segera berhenti, tinggal gitu saja, jangan dilanjutin. Cuman berbeda dalam mazhab Hambali, ini mazhab teraneh kata para ulama. Dalam mazhab Hambali, kalau ada suami istri jima lalu adzan subuh, maka dalam mazhab Hambali ketika diselesaikan, dicabut, mohon maaf ya, dicabut itu justru batal, justru wajib kafarat. Jadi serba salah dalam mazhab Hambali ini kalau terkait jima, sedang jima lalu adzan, serba salah. Dilanjutkan apalagi, dicabut juga tetap bayar kafarat. Makanya orang-orang yang putus asa, wis lanjutna podo-podo batal kok.
Cuman yang benar segera dicabut, insya Allah pendapat yang madhab jumhur tidak batal. Ya, tidak batal. Karena dalam madhab Hambali an-naj'u wal jima', mencabut itu justru itu jima namanya. Karena apa? Karena ada rasa kelezatan katanya dalam madhab Hambali. Baik. Nah, berkaitan tentang makan, minum, lupa para jamaah, ada kisah lucu ya yang diriwayatkan dalam hadis Abdul Razzaq ya dari sahabat Abu Hurairah. Ada kisah lucu. Jadi ceritanya ada orang yang ngadu kepada Abu Hurairah minta fatwa istilahnya. Ya. Dia ngomong asbahtu shaiman fanasitu fata'imtu wa syaribtu. Wahai Abu Hurairah, saya itu tadi sedang puasa sunnah. Terus saya itu lupa katanya, saya makan, saya minum. Kata Abu Hurairah, la ba'sa, enggak apa-apa, namanya lupa. Allah atau maka wa sakoka, Allah yang beri kau makan, Allah yang beri kau minum. Nah, ini sesuai dengan hadis. Baik, lalu dia ngomong lagi, summa dakhaltu ala insanin akhar. Lalu ya Abu Hurairah, saya itu bertamu lagi ke orang lain, tamu yang lain. Lalu saya itu disuguhi, saya lupa lagi. Fa ta'imtu wa syaribtu, saya makan lagi. Kata Abu Hurairah, enggak apa-apa, namanya lupa, Allah memuliakan, Allah memuliakan. Terus tapi gini Abu Hurairah, saya itu juga pindah lagi, namu lagi, lupa lagi sampai 3 kali. Kata Abu Hurairah, apa? Anta insanun lam tu'awidis siyam. Dasar kamu orang yang enggak tahu poso katanya. Dasar kamu orang enggak tahu poso kamu itu. Masa lupa sadino sampai 3 kali? Berarti memang enggak tahu poso. Baik. Ini sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam Kitab Al-Musannif dari sahabat Abu Hurairah. Baik, sekarang syarat yang keberapa? Syarat yang kedua yaitu apa? Syarat yang kedua adalah al-ilmu. Lawannya al-jahlu. Jadi batalnya pembatal puasa itu kalau tahu hukum, kalau nggak tahu hukum nggak batal. Contohnya berbekam. Ada orang yang berbekam, selesai bekam diberitahu bahwa bekam itu membatalkan puasa. Ketika dia tidak tahu, nggak apa-apa, puasanya lanjutkan. Jelas ya? Dan sebagaimana kita rojikan bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Atau donor misalnya, donor darah. Ketika anda tahu hukum ya, anda tahu hukum, maka anda apa-apa, lanjutkan puasanya. Tapi kalau tahu hukum maka batal. Taib. Syarat yang berikutnya terakhir apa? Syarat yang ketiga al-iradah. Iradah itu maksudnya kemauan sendiri. Wadiduhu al-ikrah, dan lawannya itu dipaksa. Berarti kalau ada orang yang disuruh makan karena dipaksa, ya karena dipaksa maka tidak batal. Ya tapi dipaksanya mungkin mau dihukum, mau dibunuh. Masa sampai enggak harus dibunuh, ya kan mungkin mau disiksa atau yang semisal, ya, atau diancam. Seperti contoh kemarin yang gampang, dan ini dibahas oleh para ulama, istri yang jima dengan suaminya. Kalau suaminya memaksa, maka sang istri tidak batal puasanya. Bagaimana bentuk memaksanya? Misalnya suaminya marah, dan marahnya sampai ngancam-ngancam, mungkin mohon maaf mau diceraikan atau apa, gara-gara tidak mau misalnya, atau mau dipulangkan ke rumah orang tuanya, atau ancaman-ancaman mau dipotong uang belanjanya misalnya. Maka ini ancaman yang boleh kita untuk melakukan. Maksudnya boleh untuk kita mengambil udzur berkaitan harta ya. Seperti dipotong gaji. Ya. Misalnya asuransi, apa namanya itu? Apa namanya? BPJS ya, BPJS, asuransi di kantor. Kalau tidak pakai BPJS, dipotong gaji misalnya. Maka ini ancaman seperti ini boleh untuk kita mengambil rukhsah karena berkaitan harta hilang, nyawa hilang, atau sebagian anggota badan kita rusak. Itu udur-udur yang kita boleh untuk mengambilnya. Jelas ya? Tapi harta harta yang memang harta yang berharga gitu. Kalau cuma dipotong cuma 1.000 perak gitu loh jemaah, ya ndak boleh mengambil rukhsah gara-gara uang 1.000 perak. Atau tubuh cuma dicubit sedikit saja misalnya, ayo kamu makan minum, kalau ndak kamu tak cubit.
Alang cuma dicubit aja mah. Tapi kalau dipukul, ini boleh diambil rukhsah karena namanya dipukul adalah hal yang bisa membahayakan. Jelas ya? Jadi berapa syaratnya? 3. Makanya Bapak Ibu, para ikhwan rahimakumullah, kalau ada orang yang sedang berpuasa lalu ada lalat masuk ke mulutnya, batal enggak puasanya? Sampai ketelan masuk, batal enggak? Jawabannya kalau tidak disengaja tidak batal. Tapi kalau disengaja ada lalat hap begitu, ya batal. Jelas ya? Tapi itu nanti kaidah sekarang berikutnya, yaitu kaidah kelima. Yughallabu janibul manfadil mu'tad wa yughallabu janibu at-taghdiyati fi ghairihi. Berpatokan melalui mulut dan hidung tanpa melihat apa yang masuk. Namun kalau selain mulut dan hidung memperhatikan asupan makanan. Seperti tadi lalat masuk ke mulut. Disengaja. Lalat kan bukan makanan. Masuk, sengaja ada lalat ditangkap masuk mulutnya. Batal enggak puasanya? Ada jawab batal karena masuk melalui apa? Hidung atau mulut. Setiap apapun yang masuk melalui hidung dan mulut maka puasanya batal walaupun bukan makanan. Makanya obat tetes hidung, obat tetes mulut misalnya, maka membatalkan puasa. Dikecualikan para jamaah 2. Para ulama berfatwa karena ini hal yang sifatnya darurat. Yang pertama oksigen. Jadi kalau oksigen tidak membatalkan puasa walaupun masuk lewat mulut atau lewat hidung. Yang kedua, obat semprot bagi penyakit asma. Ini orang kalau kena asma sesak baru disemprot, baru melega lagi. Itu orang yang berpuasa dibolehkan dan tidak membatalkan. Sebagaimana fatwa Lajnah Daimah, walaupun fatwa ini menyelisih kaidah kita yang kita bahas. Nah, kaidah para ulama hanya dari sisi tinjauan lain yaitu apa? Karena sifatnya darurat, karena butuh. Ini orang yang dia mampu puasa, orang yang kena asma itu mampu puasanya, cuman hanya butuh kalau pas sesak butuh semprotan, maka ini dibolehkan. Jelas ya? Baik. Nah, kita praktekkan sekarang. Berarti obat tetes telinga batal tidak kalau sampai terasa ke mulutnya? Batal tidak? Al-jawab tidak batal karena masuk bukan melalui hidung dan mulut. Lewat telinga kan masuknya. Walaupun terasa di tenggorokan enggak masalah. Yang penting masuknya lewat mana? Gitu cuma. Bukan masalah terasa Anda terasanya di tenggorokan. Tapi masuknya lewat mana? Kalau masuk selain hidung dan mulut, maka apapun yang masuk batal puasa. Namun kalau selain hidung dan mulut, maka batal kalau makanan. Kalau bukan makanan tidak batal. Paham di sini kaidahnya dulu, pahami? Taib. Obat tetes mata masuk lewat apa? Mata. Terasa di tenggorokan, nggak masalah. Sekarang batal tidak? Kenapa tidak batal? Karena bukan makanan. Tapi kalau makanan dimasukkan walaupun bukan melalui mulut atau hidung, misalnya disuntikan lewat urat, makanan ini disuntikan lewat urat, bukan hidung mulut, tetap membatalkan puasa. Karena apa? Karena makanan. Tapi kalau obat bukan makanan disuntikan lewat urat, seperti misalnya obat seperti insulin misalnya dimasukin. Kalau insulin itu apa ya? Insulin itu apa? Obat apa nutrisi makanan? Bukan ya? Bukan. Taib. Maka itu tidak membatalkan. Intinya tanya dokternya. Kalau nutrisi makanan yang membuat orang itu menjadi kuat, jelas sama? Membuat orang menjadi kuat dengan disuntikan itu, maka itu membatalkan puasa. Karena semakna, yakni makana bima'na ta'am wa asyarab. Semakna dengan makna makan dan minum. Dokter mau mengoperasi pasien yang sakit jantung, lalu dokter memasukkan selang ke mulut pasien atau ke hidungnya, batal tidak puasanya pasien kalau sedang puasa? Al-jawab, batal tidak, ibu-ibu? Selang loh duduk panganan, batal tidak? Loh, tadi kan kaidahnya gimana? Apapun yang masuk melalui apa? Hidung dan mulut, nggak peduli, batal puasanya. Apapun yang masuk. Sekarang selang, batal nggak puasanya? Batal.
walaupun bukan makanan. Jelas di sini? Baik. Apa contohnya lagi tadi? Obat tetes telinga, sudah ya. Obat tetes hidung. Obat tetes hidung batal tidak? Obat tetes hidung membatalkan puasa? Naam, membatalkan puasa. Menghirup aroma semacam kayu gaharu, asap, batal enggak? Lewat hidung dihirup, batal enggak? Al-jawab, kalau cuman mencium aroma wangi tidak, tapi kalau kayu gaharu disedot karo hidungnya, maka batal tidak? Al-jawab, membatalkan puasa karena masuk. Tuh ibu-ibu, merokok batal tidak? Tidak batal kalau melalui telinga. Iya toh? Tidak batal kalau melalui, apalagi melalui dubur. Rokokan sana melalui dubur, maka tidak batal. Jelas di sini? Taib. Ini kaidah yang penting ini tentang masalah apa yang masuk ke dalam tubuh kita, batal tidak batalnya. Makanya yang namanya apa di rumah sakit namanya itu cairan itu apa namanya? Infus. Maka infus itu orang yang tidak bisa asup makanan itu kan ya, maka diinfus biasanya. Itu nutrisi makanan membatalkan puasa. Baik. Yang keenam, kaidah berikutnya. Al-aslu adamul kafarati, hukum asalnya itu enggak ada kafarat, hukum asalnya. Fi mufsidatis shaumi, di dalam pembatal-pembatal puasa, illa bidalilin, kecuali kalau ada dalil. Nah, yang ada dalil itu, yang kita tahu yang pertama tadi apa? Jima, dan itu ijma para ulama tentang masalah kafarat. Adapun kalau seseorang mengatakan pembatal ini harus bayar kafarat, ini harus bayar kafarat berkaitan puasa, maka wajib mendatangkan apa? Dalil. Wajib mendatangkan dalil. Jadi bahwa hukum asal manusia atau hamba itu terbebas dari beban kafarat. Ya, jadi tidak boleh mengatakan harus bayar kafarat kecuali adanya dalil. Nah, yang ada dalilnya yang pertama tadi apa? Yaitu tentang kasus yang jima di siang hari Ramadan. Ya. Kemudian ada khilaf ulama tadi yang sudah kita bahas, berkaitan apa? Berkaitan yang lupa ketika jima di siang hari Ramadan, lupa, maka tetap dalam mazhab yang lain seperti mazhab sebagian ulama mengatakan harus adanya kafarat, tapi yang benar tidak ada kafarat karena tidak adanya dalil. Jelas ya? Taib. Terus kafarat jima ini yang disengaja ya, kafarat jima yang disengaja. Apakah berlaku bagi perempuannya juga? Kemarin sudah dibahas belum ini? Jangan sedikit rinci. Ada khilaf. Kalau untuk perempuannya ada khilaf. Madhab Syafi'i mengatakan dada kafarat bagi perempuan, khusus laki-laki saja. Bukan diperinci, Pak Iwan. Bukan diperinci, tapi ada khilaf. Dalam madhab siapa yang tidak ada kafarat? Syafi'i. Apa dalilnya madhab Syafi'i? Karena Rasul katanya tidak nanya kepada si suaminya itu, yakni tentang istrinya, yakni maksudnya tidak memerintahkan istrinya untuk bayar kafarat. Nabi hanya perintahkan si suaminya saja. Berarti menunjukkan istri tidak wajib bayar kafarat. Karena takhirul bayan inda waqtil hajah la yajuz. Karena mengakhirkan penjelasan saat penjelasan dibutuhkan itu tidak boleh. Artinya kalau memang wanita istrinya juga harus bayar kafarat, tentu Nabi akan menjelaskan. Ketika Nabi tidak menjelaskan berarti tidak ada kafarat. Ini mazhab Syafi'i. Namun yang benar mazhab jumhur mayoritas para ulama, hukum asal laki perempuan berlaku sama. Ini satu dalilnya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak nanya, bukan berarti istri nggak ada kafarat. Ketika Nabi tidak nyinggung istrinya, bukan berarti istrinya bebas dari kafarat, bukan. Tapi memang Nabi tidak ditanya. Nabi itu hanya berfatwa. Nabi hanya berfatwa kalau sesuatu itu ditanyakan. Itu Nabi. Ketika si sahabat tadi tidak nanya tentang istrinya, ya Nabi tidak jawab. Dan juga hukum asal laki perempuan bagaimana? Ya sama, kecuali ada dalil yang membedakan. Dalam ini tidak ada dalil yang membedakan. Terus
dalam banyak contoh kasus ya, Nabi itu tidak tanya kalau nggak ditanya tentang hukum. Contoh, kan di zaman Nabi ada sahabat seorang perempuan dalam keadaan hamil dari zina, datang kepada Nabi, ya Rasul qad zanaitu, ya Rasul saya telah berzina. Kata Nabi, ya sudah, lahirkan dulu, kalau sudah lahir nanti kesini lagi. Jadi maksudnya sahabat ini minta dihukum gitu, tahirni ya Rasul, sucikan saya Rasul, saya telah berzina. Dalam riwayat yang lain juga banyak sahabat, bukan hanya perempuan, ada juga yang laki-laki datang kepada Nabi, saya telah berzina ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, pastikan kamu betul-betul berzina, pastikan. Iya Rasul, saya telah berzina. Nah, yang menarik di sini apa? Nabi tidak tanya, kamu zina sama siapa? Mana laki-lakinya? Nabi tidak tanya laki-lakinya. Kenapa jemaah? Karena Nabi tidak ditanya. Nabi hanya bertanya kepada orang saja yang datang minta fatwa. Makanya kalau ada orang berzina dalam hukum Islam, dalam syariat Islam ya para jemaah, kalau ada orang berzina, sebenarnya tidak perlu kita datang-datang kalau tidak ada saksi. Maaf, kalau tidak ketangkap basah sama orang-orang, tidak perlu kita, ojo kita lah. Tidak perlu orang ini untuk datang kepada hakim minta untuk dihukum. Karena tidak adanya bukti atau saksi. Memang boleh, tapi tidak harus, cukup tobat saja kalau tidak ketahuan. Ya. Tapi boleh, buktinya Nabi pun melakukan. Makanya hukuman zina ditegakkan itu satu dari dua cara. Satu al-i'tiraf dengan pengakuan datang ke pengadilan. Yang kedua bisyuhud dengan saksi. Berapa saksinya? 4. Tidak boleh. Saksi 3 tuh malah yang melaporkan akan dihukum dalam Islam 80 kali cambukan. Kalau cuma 3 orang nih datang ke hakim, Pak Hakim saya lihat orang berzina. Oh oke. Kata Pak Hakim sini. Kamu yang dihukum. Kenapa? Karena cuma berapa orang? Hah? Cuma 3. Harusnya 4 orang. Kalau perempuan saksinya itu separuh laki-laki. Kalau perempuan berarti harus berapa? 8. Makanya wanita itu separuhnya dari laki-laki dalam beberapa perkara. Dalam waris, dalam saksi, dalam diat. Ya, jadi perempuan separuh dari laki-laki. Tapi para jamaah, maka pendapat yang benar, aku ini ngomong apa mau? Oh iya, kafarat. Jadi pendapat yang benar, wanita tetap wajib kafarat. Jadi harus double suami istri itu yang kafaratnya. Jelas ya? Berikutnya tentang kafarat yang ada dalil adalah orang yang punya utang puasa, dan ini fatwa dari para sahabat, dan ini pendapat yang lebih hati-hati, yaitu apa? Orang yang punya utang puasa belum sempat nyaur mengqadha sampai masuk Ramadan berikutnya. Ada khilaf ulama. Nah, yang roji adalah harus membayar kafarah. Jadi tetap mengqadha. Misalnya ibu-ibu punya utang berapa? 6 hari karena haid misalnya. Lalu punya utang karena lalai ya, sehingga masuk Ramadan berikutnya belum disaur. Harusnya disaurnya bulan apa? Bulan Sya'ban akhir. Ternyata malah masuk Ramadan berikutnya. Maka untuk hati-hati bayar fidyah. 6 hari kali 1,5 kilo. Berapa kilo? 6 kali 1,5. Hah? Ya wis, kurang lebih 9. Jelas ya? Boleh nggak ditambah dengan? Dan boleh diberikan fidyah itu Bapak Ibu kepada 1 orang. Dan fidyah tidak sah kecuali kepada orang miskin. Hati-hati. Makanya berat nih sekarang. Enggak juga sih, karena orang miskin itu banyak saja. Cuman jangan sampai salah dalam membayar fidyah, harus kepada miskin, karena kata Allah fa'idatum fafidyatun ta'amu miskin, maka fidyah kepada memberi makan kepada orang miskin. Baik jemaah. Lalu mal hukum law tasahaqatim ra'atani. Apa hukumnya kalau 2 orang perempuan yang tasahaqat? Mohon maaf, karena ini masalah hukum harus saya jelaskan. Tasahaqat yakni melakukan adegan lesbian.
Naudzubillah min dzalik. Lalu fa'anzalata, lalu keduanya keluar air mani gara-gara melakukan adegan tersebut. Apakah talzamuha kaffaratun karrajul ma zaujatihi? Apakah harus membayar kafarat juga seperti laki-laki dengan istrinya? Yani, maka al-jawab, ada khilaf di antara ulama. Ya. Yang roji tidak perlu, walaupun puasanya batal karena dia keluar air mani. Keluar air mani dia dengan melakukan itu. Ya. Maka puasanya batal, keluar air mani karena sebab keluar air mani, namun tidak harus kafarat sebagaimana jima, karena itu bukan jima. Ya. Taib. Karena jima itu hanya dihukumi adalah ketika kemaluan laki-laki masuk kepada kubul atau dubur. Makanya kalau ada laki-laki, mohon maaf ya ibu-ibu ya, kalau ada laki-laki melakukan adegan homoseksual LGBT, yakni dia melakukan adegan ke dubur yang laki-laki juga, ini sama dihukumi zina. Bahkan hukumannya berat, dihukum mati dalam Islam. Dan ini pun sama terkait masalah pembatal puasa yang kafarat, maka hukumnya kafarat. Karena dihukumi jima. Jadi jima itu memasukkan kemaluan baik kubul ataupun dubur. Tapi kalau wanita apa tadi namanya, lesbian, maka dia tidak dihukumi jima. Tapi tetap haramnya haram. Karena menyalurkan syahwat yang bukan pada tempatnya. Jelas ya? Maka sampai demikian loh Islam mengatur. Syariat mengatur, hukum-hukum diatur dalam syariat. Baik. Adapun wanita hamil menyusui sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas ya. Apakah ada kafarat? Yani al-jawab diperinci. Kalau mengkhawatirkan kepada anaknya saja, maka dia qadha dan kafarat. Adapun kalau selain itu maka tidak ada. Baik, Allahu a'lam. Termasuk terakhir. Apakah orang yang mokel makan minum di siang Ramadan batal puasa? Apakah harus mengqadha? Jelas ya? Ana man aftara ayyaman min Ramadan li udrin fa innahu yaqdiha fi ayamin akhar. Orang yang jima suami istri di siang hari Ramadan itu kan bayar kafarat. Nah, adapun masalah qadanya gimana cuma? Kalau kafaratnya ijma ulama ya, kafaratnya ijma. Adapun qadanya itu loh yang dia batal puasanya, qadanya ikhwan. Apakah mengqadha? Al-jawab fihi khilaf wa qaulu rajih, perkataan yang kuat yang rajih adalah laisa alaihi qadha. Tidak harus mengqadha dia, cukup taubat kepada Allah dan bayar kafarat saja. Kenapa? Li'annal asla, kan hukum asalnya apa tadi kaidah kita? Tidak ada kafarat yang membatalkan puasa kecuali dalil. Sementara dalilnya yang jima hanya kafarat saja, adapun qadhanya enggak ada. Jelas ya, Pak? Beda dengan ibu-ibu hamil tadi yang khawatir kepada anaknya saja, fatwa dari para sahabat adalah qadha dan ada kafaratnya. Makanya ibu-ibu yang hamil menyusui ini harus betul-betul detail kekhawatirannya apa. Ya, harus betul-betul detail. Baik. Al-qaidah allati ba'daha, kaidah yang ke berikutnya. Man istahalla hurmata Ramadan, barang siapa yang menghalalkan hurmata Ramadan, kesucian bulan Ramadan, yakni maksudnya berbuka. Maksudnya tidak puasa. Jadi orang yang tidak puasa itu orang yang sedang menghalalkan kesucian Ramadan, sedang menerjang kesucian Ramadan. Itu orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Namun orang yang menerjang keharaman kesucian Ramadan itu ada dua golongan. Ada yang diizinkan oleh syariat seperti musafir, ada yang tidak diizinkan, itu yang tanpa udzur syar'i. Jelas jemaah? Yang mokel tadi. Jelas di sini? Jadi sebenarnya orang yang tidak puasa, setiap orang yang tidak puasa di siang hari Ramadan
itu pada dasarnya dia sedang menerjang keagungan, menerjang kesucian bulan Ramadan istilahnya. Jelas? Cuman ada yang diizinkan, ada yang tidak. Yang diizinkan seperti musafir atau orang-orang yang ashabul a'dzar, orang-orang yang punya udzur, sakitkah atau yang lainnya. Adapun yang kedua yang tidak diberikan udzur tapi dianya menghalalkan. Maka ini diperinci para jemaah. Perhatikan kaidahnya. Siapa yang menghalalkan kesucian Ramadan namun bil musawwigi syar'i, yang diberi udzur syar'i, lam yalzamhu imsaku baqiyati yaumihi, maka dia tidak harus untuk menahan sisa dari hari-harinya tersebut. Artinya dia dibolehkan makan bebas, tidak harus berpuasa setelah itu. Kayaknya masih belum paham. Jadi begini, orang yang batal puasa karena udzur seperti safar, itu boleh dia makan, minum bebas dari pagi sampai maghrib bebas. Mau sekali, dua kali, tiga kali makan. Misalnya sarapan, nanti makan siang lagi, nanti makan malam. Memang makan malam sudah tidak puasa ya. Artinya dia mau makan ngemil lagi. Maka halal. Jima boleh. Jelas? Tapi bagi yang mokel, bagi yang batal puasa tidak diizinkan syar'i, maka tidak boleh dia sembarangan makan. Gitu maksudnya. Dia kalau sudah batal sekali mokel, sekali makan, maka tidak boleh yang kedua. Tidak boleh yang ketiga. Kalau sudah jima sekali haram. Jima sekali haram, harus dia taubat. Taubat dia harus, dia bertekad tidak akan mengulang. Lalu kalau mengulang jima lagi jima para jemaah, maka berdosa. Tidak boleh dia. Loh Ustaz, apa faedahnya? Kan tadi sudah batal puasanya. Berarti masih jima 2-3 kali kan tidak apa-apa. Itu bagi yang diizinkan syariat baru boleh. Musafir jima berulang-ulang boleh tidak? Musafir boleh. Jima 2-3-4 kali, mungkin pengantin baru, apa-apa. Makan terus sampai kemerkaan. Ya ojo nih sampai kemerkaan. Cuma makan terus boleh karena dia halal. Tapi bagi yang tidak halal, yang tidak udzur syar'i, boleh tidak makan sembarangan? Nggak boleh. Cukup sekali sudah selesai. Harus dia tobat bahkan. Harus dia tahan, tidak lagi makan. Itu yang dimaksud. Terus nek makan konsekuensinya apa lagi? Nek makan konsekuensinya apa? Konsekuensinya dosanya yang nambah. Makan sekali dosa sekali. Makan 2 kali dosanya 2 kali. Jima sekali dosa. Jima yang kedua dosa. Jima yang ketiga dosa. Tapi masalah kafarat tentang jima, berapa kali kafaratnya kawan? Ada orang yang jima suami istri sengaja di siang hari Ramadan, jima sekali pagi, siang jima lagi, berarti jima 2 kali. Kafaratnya berapa kali? Sekali. Ini sudah dibahas. Sekali cuma, karena 1 hari. Tapi kalau beda hari berarti kafaratnya 2 kali. Jelas ya? Baik. Jelas enggak kaidah yang ini? Jadi dibedakan orang yang tidak puasa itu ada udzur syar'i atau tidak. Kalau ada udzur syar'i bebas. Kaidah berikutnya mirip dan kelanjutan, yaitu apa? Kaidah berikutnya, man jazalahul fitru was-saumu sannal akhafu minhuma. Barang siapa yang dibolehkan untuk berbuka atau untuk berpuasa seperti musafir, maka sannal akhafu minhuma, maka dianjurkan memilih mana yang paling meringankan bagi dia. Mungkin antum safar dan safarnya antum ringan saja, Surabaya Malang, ini safar yang ringan. Maka yang membuat antum ringan adalah berpuasa atau berbuka? Coba. Ya berpuasalah karena ini lebih menyenangkan bagi antum. Itu maksudnya. Tapi kalau safarnya antum sulit, berat, capek, letih, akan mengganggu kesehatan dan semisalnya, maka antum pilih yang paling ringan apa? Berbuka. Jelas? Jadi pilih mana nih, musafir, puasa atau buka, maka pilih yang paling meringankan. Maksudnya apa? Ya tergantung safarnya. Kalau safarnya berat, ya berarti yang paling afdal apa? Karena ada ulama yang bukan melihat mana yang paling ringan, bukan, tapi melihatnya pokoknya masih berat safarnya, tetap berpuasa afdal. Dan ini mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali apa? Pokoknya masih safarnya enteng, tetap berbuka afdal. Ini mazhab Hambali.
Tapi dalam kaidah kita disebutkan, maka disunnahkan mengambil yang paling menyenangkan, maksudnya yang paling ringan bagi kita. Dan ini madhab yang tengah-tengah. Jelas ya? Madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Selalu tengah-tengah. Baik. Berikutnya para ikhwan. Kaidah ke-9. Man jazalahul fitru was-saumu. Barang siapa yang boleh berbuka dan berpuasa, yakni bagi musafir. Kan boleh buka, boleh puasa, musafir. Maka aftara ala ma syaa. Maka silakan berbuka sesuai yang dikehendakinya. Kenapa kita harus bahas ini? Apa maksud dari kaidah ini para jemaah? Ada sebagian orang, misalnya musafir, ketika safar kan halal dia untuk berbuka puasa, betul tidak? Dan ijma ulama halal. Nah, ketika halal dia berbuka, ada sebagian, bahkan sebagian besar, sebagian banyak juga manusia yang merasa tidak boleh, merasa tidak enak kalau berbuka itu langsung jima. Sehingga harus apa dulu? Harus minum dulu katanya. Jadi kalau langsung jima kayak nggak boleh gitu, kayak nggak menghormati. Ini keliru, ya. Li'annana nara anna katsiran minan nas, katanya bahwasanya kita sering melihat manusia idza safara, apabila safar, wa arada an yujami'a zawjatahu, dan di dalam safarnya dia ingin jima dengan istrinya, wa safarun halun ya jujub fi hal fitr, sementara safar kan boleh berbuka memang. Maka fa inahu yata'ammad, maka dengan sengaja dia an la yuqaddimal jima', sengaja dia tidak mau jima dulu, bal yuqaddimal akla wasyurba, tapi dia makan minum dulu. Baru setelah membatalkan dengan makan minum baru nanti jima. Maka ini adalah tidak benar. Fanaqulu la ba'sa 'alaika, maka tidak masalah bagimu untuk kalau dalam keadaan safar langsung jima boleh. Artinya antum bebas, antum namanya boleh berbuka, berarti antum bebas untuk apa? Melakukan pembatal. Boleh berbekam, boleh sengaja muntah, boleh apa lagi? Ya kalau onani nggak boleh saja mah. Boleh ya, apalagi misalnya boleh jima, boleh minum, boleh makan. Bebas. Kenapa? Karena antum dibolehkan untuk berbuka. Jelas. Jadi jangan merasa tidak enak kalau berbuka harus apa dulu biasanya? Harus minum dulu baru jima. Tidak apa-apa. Makanya ketika kita mungkin tidak ada air, tidak ada makanan, lalu adzan maghrib, tidak ada air, tidak ada makanan, lalu antum ada istri, maka boleh antum jima dulu sama istri supaya batal. Karena memang kita disunahkan untuk bersegera membatalkan puasa kalau sudah tenggelam matahari. Makanya gak usah nunggu adzan ya kawan. Buka puasa tuh jangan nunggu adzan. Tapi begitu masuk waktunya, walaupun belum adzan. Karena kadang-kadang muadzin telat, dia ngombe dulu, makan dulu muadzinnya 5 menit misalnya. Maka tidak, kan kita puasa itu bukan dibatasi dari azan ke azan, tapi dibatasi dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari, selesai. Kalau sudah tenggelam maka batal puasa. Segera. Iya boleh selama itu adalah jadwal waktu sholat di aplikasi. Cuma hati-hati, jam antum harus tepat HP-nya. Jangan sampai jamnya antum memang dicepatkan sengaja karena supaya cepat buka nih. Ramadan digeser nih 2 menit. Ya jemaah. Jelas. Baik. Kaidah berikutnya. Makruhatus siyami, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa itu, maka patokannya dalil. Tauqifiyatun 'alan nas. Jadi tidak boleh mengatakan kepada orang yang sedang puasa, ente melakukan ini makruh loh. Gak boleh. Datangkan dalil. Karena yang namanya makruh itu adalah suatu kesimpulan hukum dari dalil makruh itu. Ya. Kecuali kalau mubah. Karena kalau mubah itu perkara yang pada asalnya memang mubah. Adapun wajib, sunnah, haram, makruh, ini adalah sebuah kesimpulan hukum yang butuh dalil. Mengatakan wajib dalil, mengatakan sunnah juga dalil. Maka termasuk nanti orang yang berpuasa katanya sunnah melakukan ini, sunnah melakukan itu, maka wajib datangkan dalil. Ngomong sunnah, apalagi ngomong wajib ini, wajib itu. Sekarang ngomong makruh pun, makruh bagi orang yang berpuasa wajib kepada dalil para jemaah. Dan yang ada dalilnya diantaranya ada 3.
Makruhatus siyam ada 3 contohnya yang ada dalilnya. Yang pertama adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Berlebihan ketika berkumur, berlebihan ketika istinsyaq, menghirup air di hidung. Ini makruh, enggak haram, enggak, tapi makruh. Maka kata Nabi, ketika kita berwudu, kata Nabi, wa balligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Berlebihanlah kalian kalau sedang berwudu dalam beristinsyak, kecuali kalau puasa, nggak boleh. Jadi kalau puasa nyedot air ke hidung tuh pelan. Tapi kalau tidak sedang puasa harus, dan sunnah, bukan harusnya, sunnah dikencangkan, disedot sampai panas pol. Jadi begini, sedot, gitu, lalu dibuang, ya. Kalau sedang berwudu. Tapi kalau sedang berpuasa maka tidak diperbolehkan. Karena dikhawatirkan nanti masuk. Karena setiap yang jalurnya masuk lewat hidung atau mulut maka batal puasa. Termasuk berkumur. Jangan berkumur. Wok. Nanti ada sedikit yang masuk. Ya. Baik, bagaimana kalau orang sedang kumur-kumur lalu dari belakang sama temannya diginikan, tidak Bapak? Bahasa Jawanya, Pak. Dijeding apa, bukan dijeding, ya wis dingin ono, lalu ketelan, batal tidak puasanya, Pak? Al jawab tidak, karena tidak disengaja. Baik. Yang kedua, yang makruh ketika berpuasa adalah al-qublatu, yaitu mencium istri, namun bagi siapa mimman tataharraka syahwatuhu inda dzalik, ketika syahwatnya tergerak ketika mencium, ya, maka ini makruh hukumnya. Kalau aman boleh. Jadi mencium itu ciuman ketika sedang puasa, dan ciuman itu ada 3 bentuk ciuman, ya. Satu, ciuman yang mubah, ciuman yang gak ada syahwat, yaitu ciumannya kasih sayang antara bapak ke anak, anak ke orang tua, ya. Tentu cium pipi, ya. Adapun yang kedua, ciuman yang mengandung syahwat, seperti ciuman suami istri dan semisalnya. Dan yang ketiga, ciuman yang mengandung syahwat tapi merasa aman. Nah, yang dimakruhkan adalah ciuman yang bisa tergerak syahwatnya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah ada Abu Hurairah, ya, sahabat Abu Hurairah, dia mengatakan, datang seseorang kepada Nabi bertanya, anil mubasyarati lisaim, tentang bercumbu suami istri ketika sedang puasa. Maka farakhasa lahu, Nabi memberi keringanan, boleh bercumbu dengan istri. Lalu watahu akharu, ada lagi lelaki lain tanya, maka Nabi melarangnya. Panahahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang. Lalu ternyata ketika Nabi beri izin, siapa dia? Nabi beri izin, ternyata dia adalah syekhun, seorang yang tua. Ini memang syahwatnya tidak tergerak, ya. Waladinahu, dan yang Nabi larang ternyata dia syabun, adalah anak muda yang syahwatnya mudah tergerak. Apa yang membuat syahwat mudah tergerak? Ya, seperti misalnya pengantin baru misalnya. Kalau pengantin baru mesti syahwatnya mudah tergerak. Beda dengan pengantin lawas saja, agak bisa nahan-nahan gitu. Pengantin baru, maka pengantin baru makruh ciuman itu suami istri, ya. Atau bagi seorang yang ada kecintaan yang besar kepada istrinya, mungkin istrinya menarik dan semisalnya, maka ini dilarang ketika berpuasa untuk berciuman, termasuk perkara yang dimakruhkan. Nah, yang ketiga, makruhatus syam adalah dzuqut ta'ami li ghairi hajah, mencicipi makanan tanpa hajat, ya. Maka ibu-ibu tolong jangan bermudah dalam masalah ini. Ada 2 segi. Yang pertama, namanya mencicipi hanya di ujung lidah. Hanya di ujung lidah. Untuk merasakan apakah asinnya pas atau kurang. Bukan mencicipi sak sendok. Sayur sak sendok misalnya. Nah, itu bukan mencicipi. Terus si kurang, sak sendok lagi. Si kurang lagi. Kurang manis ditambah lagi. Lah,
Terus yang kedua, kalau ada hajat, apa hajat itu maknanya? Mungkin masak yang tidak biasanya, masak dengan masakan yang format besar atau porsi banyak untuk banyak orang, khawatir nanti tidak enak, kurang ini kurang itu, maka boleh. Kalau sudah ahli, apalagi masak cuma untuk suami saja, alah wong bojo bendino, wong sekedar sayur lodeh loh kok masih harus dicip segala macam. Wong cuman sayur lodeh. Ya nek masak sekarang yang model baru, yang aneh, yang kita belum pernah, maka itu baru boleh. Jadi harus adanya hajat baru dibolehkan. Ya. Jadi ini 3 hal. Makruhah as-siyam, makruhatu as-siyam. Berikutnya kaidah berikut, mustahabbatus siyam. Hal-hal yang dianjurkan. Kalau tadi hal yang dimakruhkan, sekarang hal-hal yang dianjurkan pun sama. Dia tauqifiyatun 'alan nas, sama dia. Patokannya adalah kepada dalil. Tidak boleh mengatakan afdol atau baik ketika puasa itu begini begitu, sunnah ini sunnah itu, nggak boleh. Harus adanya dalil. Di antara yang ada dalil yang pertama apa? Sahur. Karena ada dalilnya itu. Ya. Dan sahur itu Bapak Ibu disebutkan dalam hadis Ghidaul Mubarak, makanan berkah. Dan Nabi itu kalau sahur mesti sama para sahabat. Makanya kata Zaid bin Sabit, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Jadi kalau mau sahur ajak orang-orang makan. Maka terkadang perlu. Ini kita kan paling sekarang yang sering kita lakukan apa? Buka bersama. Tapi jarang yang sahur bersama. Tapi Rasul dengan para sahabat menunjukkan demikian keakraban beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, katanya kami sahur bersama Rasulullah. Lalu Anas tanya, kam kana bainal adzan wa sahur? Berapa jarak antara kamu sahur dengan Rasul dan adzan salat subuh ya? Maka kata Zaid, qadru 50 ayat, kurang lebih 50 ayat. Ini diantara bentuk sunnah ketika sedang berpuasa adalah mengakhirkan sahur. Jelas ya? Mengakhirkan sahur. Bukan sekedar sahurnya, tapi juga berikutnya adalah mengakhirkannya. Maka yang namanya sahur, kalau 50 ayat baca Quran, jarak 50 ayat baca Quran, berarti sahur itu memang menjelang adzan subuh. Itu sahur. Kita ini karena sahurnya kenapa kok kesulitan sampai harus 1 jam, 2 jam sebelum adzan? Karena yang dimakan rawon, yang dimakan makanan-makanan berat. Padahal Nabi mengatakan ni'ma sahur mu'min at-tamr. Seutama-utama, sebaik-baik sahurnya orang beriman. Gak mau kita disebut orang beriman. Sahurnya orang beriman tuh yang paling afdol kurma. Jadi Bapak Ibu saya sarankan, kalau sahur cukup Bapak Ibu makan 3 butir kurma. Terserah mau berapapun, yang penting kurma, air putih, selesai. Nggak usah makan sahur. Ya nanti kalau buka baru insya Allah makan berat. Sahur nggak harus makan berat. Ya. Biasanya kalau makan berat, apalagi karbohidrat yang masuk, sudah tuh pagi jam 7 sudah ngantuk. Habis sholat subuh tuh nggak bisa baca Quran, ngantuk sudah, tidur akhirnya. Dan itu tidur yang makruh, tidur ba'da sholat subuh itu. Taib ya, jadi tolong diperhatikan sahur itu yang afdal apa? Kurma. Jadi kurma itu makanan yang banyak sekali di situ terkandung gizinya. Dan kurma itu kelebihannya Bapak Ibu, kurma itu berupa makanan, berupa buah-buahan, berupa camilan, itu kurma. Jadi kurma tuh kesana kemari, makanannya oke, kurma mengenyangkan. Dibuat buah-buahan, cuci mulut juga kurma, buah-buahan. Camilan kayak kita kacang goreng atau apa, kurma juga camilan. Jadi kurma itu dari segala segi, ya. Makanya makanan berkah kurma itu. Bahkan bisa ngusir sihir kurma itu, ya. Karena kurma yang bisa ngusir sihir itu ya bukan hanya kurma ajwa sebenarnya. Memang itu yang afdal. Bahkan ada ulama yang mengatakan afdal lagi kalau yang ditanam oleh Nabi, ajwa aliyah, ya, yang di sekitar tanah haram Masjid Nabawi, kota Madinah. Namun yang sebagian ulama ada yang berpendapat seperti hadis Syekh bin Baz juga, itu umum lah, semua kurma itu berkah baik. Makanya jenengan harus disiapkan kalau Ramadan seperti ini. Bahkan tidak Ramadan pun kita biasa. Ya, tapi kalau yang punya diabetes di stop dulu. Baik, perjemaah yang berikutnya apa?
ta'jilul iftar, bersegera berbuka. Ini sunnah. Berarti melambat-lambatkan itu bukan sunnah. Makanya kalau pas adzan segera. Kalau tidak ada apa-apa pun ikhwan, mungkin minuman nggak ada, makanan nggak ada, istri pun nggak ada, jomblo misalnya, nggak ada. Bagaimana? Niatkan batal puasa. Niatkan batal puasa. Jelas ya? Baik. Jadi ta'jil. Ta'jil itu bukan lemper. Kita nih mau beli ta'jil. Apa ta'jil? Ta'jil itu menyegerakan. Ta'jil itu menyegerakan. Cuman jadi apa? Jadi kita jadi OT-OT. Nah, kalau buka nih, buka harusnya apa? Sunnahnya iftar ala rutab. Ini sunnah juga. Yani kalau ada rutab, memang Masya Allah, rutab itu juga selain memang enak dan juga jarang dan juga mahal memang. Ya cuman itu yang sunnah, pahalanya lebih besar. Jadi jenengan kalau buka pakai rutab, pahalanya lebih besar. Karena itu sunnahnya. Itu fadilahnya, gitu loh jemaah. Lebih besar pahalanya. Ini enggak. Kurma segala macam ada, malah yang diserang bakwan, gorengan, tahu isi, ote-ote. Oh, Masya Allah. Dan memang kelezatan yang tiada tara, ikhwan. Jelas ya? Ini puasa ini, kelezatan yang tiada tara. Orang berbuka puasa adalah ketika terhidang ote-ote dan tahu isi. Apalagi ada yang hitamnya itu. Oh, Masya Allah. Jemaah. Kalah, kurma aja kalah. Tapi kita sebagai penuntut ilmu janganlah kayak gitu. Malu-maluin penuntut ilmu kayak wong awam aja. Kurma dulu baru nanti hantam tuh ote-ote. Kurma satu dulu atau kurma separuh enggak masalah. Ini enggak. Ote, kadang kurmanya kelalen karena ote itu sudah habis 5. Ote-ote ini entek 5, kurmanya lali. Jemaah. Jadi sunnah al-iftar ala rutab. Fa in udima fatamrun. Kalau enggak ada maka kurma biasa. Kurma biasa. Baik. Jadi kalau fa illam yajid rutaban wala tamran wala ma'an, kalau tidak ada semacam-macam tadi untuk berbuka, maka aftar ala matayassar, maka bukalah dengan apapun yang bisa membatalkan min ta'amin aw syarab, baik makanan atau minuman apapun saja memang. Cuman itu urutannya terakhir. Kalau fa illam yajid syai'an, kalau enggak ada sama sekali, termasuk kalau ada istri boleh dengan istri jima. Tapi enggak ada sama sekali, maka nawal iftar biqalbihi, maka niat buka dalam hatinya, niat berbuka dengan hatinya. Baik. Apalagi di antara yang sunnah, an yad'u 'indal iftar wa athna'is siyam. Banyak-banyak doa ketika sedang berbuka, baik sebelum makan atau setelah makan, ketika berbuka. Jadi Bapak Ibu, namanya berbuka itu bukan berarti yang membatalkan puasanya, itu bukan. Artinya jenengan makan, di depan ada makanan, ada kurma, ada lontong, ada nasi, ada macam-macam. Jenengan makan semua makanan, berarti jenengan berbuka, itu namanya. Maka kalau kita memberi orang berbuka, tidak masalah, jangan harus ngomong, Pak, sampai naik buka puasa, nanti tolong makan kurma saya dulu ini ya. Karena supaya yang pertama kali yang membatalkan jenengan. Tidak harus demikian para jemaah. Yang penting ngasih makan orang buka puasa, airnya ada, es cendolnya ada, ya jemaah, semuanya ada. Nanti orang kan makan semua itu, makan semua enggak? Semua dimakan, itu berbuka namanya, ya, itu berbuka. Nah, boleh sebelum itu berdoa, boleh ketika sedang makan atau boleh setelah makan doa, karena doa orang yang sedang berbuka mustajab, bahkan doa secara umum orang yang sedang berpuasa. Karena dalam hadisnya itu disebutkan as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka, berarti selama dari terbit fajar ya sampai berbuka, berarti panjang waktunya. Di antara sunnah ketika sedang puasa adalah taftirus shaimin. Perhatikan ikhwan, banyak yang salah paham di sini. Taftirus shaimin yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa. Baik. Ini pahalanya luar biasa besar. Bahkan walaupun yang diberi itu walau kanu agniya'a, walaupun yang kita beri makan orang berbuka itu orang kaya. Karena dalam hadisnya pun kalau antum belajar bahasa Arab itu disebutkan man fattara shaiman. Shaiman itu nakirah. Nakirah itu yang ada tanwin, segampangannya ini antum. Ono tanwin ya, shaiman, tanwin berarti nakirah. Dalam konteks kalimat man itu syarat. Dalam konteks kalimat syarat ini berfaedah keumuman.
Maksudnya siapapun saja orangnya yang berpuasa, mau kaya, mau miskin, mau anak-anak, mau orang dewasa, laki, perempuan, budak, hamba sahaya, bebas. Jelas jemaah? Jadi tidak benar kalau dipahami harus memberi makan itu orang miskin saja. Tidak, siapapun karena shaiman. Maka dia mendapatkan pahalanya seperti orang yang berpuasa tadi. Pahala dan tidak berkurang sedikit pun puasa orang yang berpuasa. Jelas ya kawan? Dan boleh di masjid. Boleh tidak buka donasi ikhwan? Maksud guru kita Ustaz Duna Yazid bin Berqadir Jawas, sebenarnya beliau secara umum buka donasi itu kalau menimbulkan fitnah itu jangan. Hatta termasuk segala macam donasi. Karena banyak kasus seperti kasus-kasus antum tahu mungkin ada apa namanya itu semacam ormas donasi yang besar ya, yang ternyata disalahgunakan. Ya. Maksudnya Ustaz Yazid seperti itu, hafizahullah. Tapi masalah antum sekarang buka donasi untuk supaya bisa memberi makan kaum muslimin, apalagi ada kajian di masjid, berbuka bersama seperti itu hal yang baik, memberikan pencerahan ilmu kepada kaum muslimin, itu tidak masalah. Itu. Dan banyak juga para guru-guru kita yang lain melakukan hal seperti itu. Jelas ya? Di Masjid Nabawi juga buka bersama dikasih, walaupun baik perorangan, baik dari perusahaan, baik dari pemerintah. Di Saudi kan begitu. Ada yang dari kerajaan, ada yang dari perorangan, dari muhsinin. Ya. Itu tidak masalah, yang penting memberi makan orang yang berpuasa. Taib. Di antara sunnah adalah tarkul wisal, meninggalkan wisal. Itu sunnah ketika kita sedang berpuasa. Wisal itu apa? Wisal itu nyambung puasa tidak berbuka pada saat waktu maghrib. Berapa lama yang kita diharamkan wisal oleh Nabi? 24 jam. Tapi wisal kita umatnya dibolehkan hanya sampai sahur. Jadi antum boleh puasa itu maghrib tidak buka, bukanya kapan? Nanti pas sahur. Buka puasanya sahur. Dan ini ternyata luar biasa para jemaah. Sistem pengobatan sekarang bahkan digunakan oleh orang kafir, banyak menyembuhkan berbagai macam bahkan penyakit-penyakit berat, diantaranya dengan intermittent fasting, dengan berpuasa, dan puasa dengan mengatur jendela makan kita dengan beberapa jam. Ana pernah IF itu pada jam sampai 4 hari. Ana pernah IF yakni sampai 4 hari. Artinya ana tidak makan, puasa kesehatan ya, maksudnya minum boleh, yang penting jangan makan apapun asupan baik makanan apapun 4 hari. Dan enak, nggak masalah. Jadi antum yang punya penyakit berat ya, apalagi punya gula darah tinggi, kolesterol segala macam, coba praktekkan IF ini. Apalagi kita sudah punya puasa Daud, kita punya puasa Senin Kamis, praktekkan juga. Cuman kalau ingin puasa kesehatan seperti itu, mengatur jendela makan, maka dicoba bisa. Dan itu Masya Allah menurut orang kafir ya, Masya Allah, orang-orang kafir menemukan pertemuan. Dengan kita puasa itu, maka ada pergantian regenerasi sel-sel jelek, sel-sel buruk diganti dengan sel-sel yang baik, sel yang mati ya diganti dengan sel yang baru. Banyak kesehatan. Kemudian makanya yang gemuk-gemuk tuh, yang lemak-lemak numpuk nang dindi, itu nanti dengan melakukan puasa ini hilang. Ya, karena si tubuh makan lemak-lemak itu. Jelas ya kawan? Ini kita harus bersyukur, ternyata syariat kita mengajarkan puasa ini. Taib. Terus yang berikutnya di antara sunnah puasa adalah kasratul qiraah, memperbanyak baca. Baca apa? Baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Para jamaah sekalian, kalau kita di bulan Ramadan tidak bisa khatam, lalu mau khatam kapan lagi? Karena Nabi perintahkan kita khatam Quran itu bukan di Ramadan loh, jemaah. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fi syahrin. Baca oleh kalian Quran, khatam dalam 1 bulan. Kapan? Di bulan luar Ramadan itu maksud hadis. Kalau di Ramadan berarti harus lebih lagi, harusnya itu kita 2, 3, 4 kali khatam harusnya. Sebagaimana disebutkan, diriwayatkan ya. Kalau benar sahih riwayatnya, Imam Syafi'i kana yakhtimu fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i mengkhatamkan di Ramadan itu 60 kali khatam. Sebulan 60 kali. Yani siang sekali khatam, malam sekali khatam. Ustaz, piro juz 30 juta. Ya Quran sing di mana jemaah? Ya 30 juz khatam, siang sekali, malam sekali. Jadi 60 juz. Jadi 2 kali bukan 60 juz. Nah, subhanallah para jemaah.
Jadi kita targetkan siang, ya. Terutama kalau bisa malam. Makanya jenengan kalau habis tarawih sama imam, sekarang ini jenengan irit, cukup, nggak usah lagi sholat di rumah. Bukan nggak boleh, nggak usah. Kenapa? Irit. Karena innahu man shala ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Karena siapa yang sholat bersama imam sampai selesai dicatat sholat semalam suntuk. Ini sudah dapat pahala ini sudah. Nah, kita di rumah tinggal baca Quran malamnya. Dari mulai kita pulang tarawih sampai kita malam terus baca. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis, Al-Quran wasiyam yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Al-Quran dan puasa itu memberi syafaat, membela kita dari kiamat agar tidak masuk neraka di hari kiamat. Luar biasa cuma. Lalu kata para ulama, digandengkannya Quran dengan puasa menunjukkan bulan puasa bulan Quran. Bulan puasa bulan Quran. Apa kata Quran? Jadi Quran tuh ngomong di akhirat kelak. Kata Nabi, wa qala al-Quran, Quran ngomong. Dia bicara dia kepada Allah, ya Rabbi mana'tuhu 'anin naumi bilaili fasyafi'ni fihi ya Allah. Kata Quran, saya telah mencegah dia dari tidurnya di waktu malam. Dia enggak tidur ya Allah gara-gara baca Quran. Gitu kata Quran. Maka jadikan aku syafaat bagi Allah, bagi dia ya Allah. Puasa juga demikian. Ya Rabbi mana'tu 'anil akli wasyurbi bin nahar fasyafi'ni fihi ya Allah. Aku telah mencegah dia dari makan minum di siang hari. Lihat kalau baca Quran kapan waktunya? Tadi. Aku mencegah dia dari tidurnya kapan? Di malam hari. Aku mencegah makan minum kata puasa di siang hari. Maka afdal baca Quran itu waktu yang afdal malam. Sehingga pulang tarawih baca Quran. Bukan sholat nggak perlu. Kalau nanti di 10 terakhir Ramadan masuk 10 baru. Dan demikian prakteknya Nabi. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru yajtahid fil ibadah ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi kalau sudah masuk 10 Ramadan akhir baru beliau semangat sungguh-sungguh, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Demikian Rasulullah. Jangan sampai kita sekarang Masya Allah nanti pas 15 antum lihat masjid tanggal 1 tuh tarawih, tanggal 1 Ramadan tarawih malamnya. Wih Masya Allah sampai bludak. Lihat sekarang nih, hari keberapa, besok surut. Apalagi pas musim mudik sudah pada kabur semuanya, masjid sepi. Ya, jadi mudik itu mengganggu sekali cuma. Mudik, makanya jangan ada istilah mudik kalau antum. Nggak usah. Kalaupun mudik ya nanti toh mudiknya kapan atau mudiknya sekalian di awal Ramadan sana pulang. Jadi mudik itu sangat mengganggu. Tapi kalau memang darurat harus mudik kok, tapi jangan sampai ganggu ibadah. Tetap melaksanakan ibadah. Dan yang paling parah bukan mudik, apalagi yang guanya mempersiapkan baju lebaran sehingga sibuk belanja di mall. Na'udzubillah, yang harusnya Lailatul Qadar dapat dia malah di mall nunggu Lailatul Qadarnya jemaah. Ya. Baik. Lalu doa para jemaah. Karena bulan Ramadan bulan doa, ya. Makanya ayat doa diapit loh. Ayat doa diapit oleh ayat 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan diapit 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Tengah-tengahnya tuh 186 ayat tentang doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku maka sungguhnya aku dekat kata Allah. Ini ayat asbabun nuzulnya apa para jemaah? Para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aqaribun rabbun hatta nunaji am ba'idun hatta nunadi? Wahai Rasul, apakah Allah itu dekat sehingga kita kalau doa cukup berbisik atau Allah itu jauh sehingga kalau kita doa harus teriak-teriak? Maka Allah yang jawab langsung para jemaah, menunjukkan Allah itu dekat. Berarti kalau doa harus berbisik. Ini enggak doa bukan bahkan nyanyi-nyanyi. Solawat itu doa bukan? Doa Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Doa. Nah ini kok joget jemaah. Joget sampai kayak selebor-selebor orang-orang. Sampai kayak acara dangdutan dan semisalnya, naudzubillah. Maka hidayah. Maka kata Allah, wad'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin, kata Allah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh tadarru' dan khufyah. Khufyah itu pelan.
Pelan, karena sungguhnya Allah tidak suka melampaui batas. Lihat tafsiran para ulama, penjelasan para ulama. Apa maksud melampaui batas dalam doa? Ada dua bentuk. Satu, suaranya kenceng. Yang kedua, mintanya yang aneh-aneh. Minta jadi nabi. Ya Allah, jadikan aku nabi, ya Allah. Mintanya. Atau ya Allah, jadikan aku bisa terbang, ya Allah. Aku ingin ke Palestina, ya Allah. Lah, jemaah, itu aneh-aneh, itu pelecehan. Itu guyonan. Tidak boleh. Doa yang aneh-aneh. Baik. Terus terakhir, as-siwak. Siwak. Yustahabus siwak fi jamil awqat lis-shaim. Perhatikan. Siwak bagi yang berpuasa itu di semua waktu ya. Adapun dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ba'da zawal, setelah tergelincir. Ini pendapat yang lemah. Karena Nabi itu memerintahkan siwak itu di setiap wudhu, di setiap sholat. Lah apa asar bukan sholat? Itu jemaah. Berarti tetap berlaku walaupun sedang puasa, bersiwak walaupun untuk sholat asar. Dan sholat asar kan ba'da zawal. Kata mazhab Syafi'i tidak boleh ba'da zawal. Maka pendapat yang benar dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Baik. Saya lewati beberapa kawaid. Dan ini bahasan terakhir jemaah ya. Tentang masalah fikih siam, fikih puasa. Kita lanjutkan nanti kitab kita insyaallah. Masih ada pertemuan lagi nanti? Ibu? Oh habis. Oh, taib. Berarti pas. Oh, taib. Kalau gitu saya ambil kaidah terakhir saja. Kaidah terakhir. Nomor 18. Di jenengan nomor berapa, Pak? Terakhir nomor berapa? Kayaknya beda cetak, beda ini. Di saya nomor terakhir 18. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Ini kaidah berlaku baik dalam urusan puasa, baik dalam urusan sholat, urusan yang lain-lain, bahkan dalam urusan pernikahan, dalam urusan semua. Kan ini kaidah umum ini. Ini bukan kaidah khusus puasa, kaidah umum. Yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal segala sesuatu itu adalah tetap dalam keadaannya semula. Persis dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya. Yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Atau dengan kaidah tadi, hukum asalnya segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula. Apa maksud dari kaidah ini? yakni maksud dari kaidah ini, ya, kalau ada orang sudah berwudu, contoh sebelum terkait masalah urusan puasa, ada orang sudah berwudu, lalu setelah dia berwudu, berarti dia dihukumi apa? Dihukumi dia suci punya wudu. Ini hukum asal, jelas, karena dia kan sudah berwudu. Berarti orang ini dihukumi apa? Dihukumi hukum asalnya dia punya wudu dan berwudu berarti. Lalu ketika di tengah perjalanannya dia ragu, muncul ragu, apakah saya kentut atau tidak? Maka harus dihukumi orang ini apa jemaah? Dihukumi dia harus punya wudu, karena hukum asalnya dia punya wudu. Sehingga ketika ragu batal atau tidak, ragu kentut atau buang angin atau tidak, berarti dikembalikan kepada hukum asal, yaitu dia punya wudu. Jangan dianggap ragunya. Jelas nggak di sini dulu? Taib. Sekarang sebaliknya, ada orang yang memang dia tidak wudu, dia nggak punya wudu, lalu tiba-tiba dia ragu, saya ini kentut nggak ya? Itu ya. Orang ini dihukumi apa jemaah? Dihukumi suci atau tidak suci? Tidak suci, karena hukum asalnya dia tidak punya wudu. Jadi hukum asalnya itu adalah diberlakukan. Contoh, ada bujangan belum kawin, tiba-tiba ragu dia, saya menceraikan istri enggak ya? Loh, menceraikan orang dia tidak punya istri. Tapi ya jemaah. Lalu ada orang yang punya istri, lalu pisah mungkin karena kerja, setahun pisah sama istrinya karena kerja, pamit sama istrinya, tiap bulan dia ngirim duit juga. Terus pulang-pulang dia timbul ragu, saya menceraikan istri enggak ya? Maka
pertanyaannya gunakan kaidah ini. Berarti orang ini cerai tidak? Tidak cerai, hukum asalnya nikah. Hukum asalnya sah pernikahannya. Ngomong cerai berarti harus ada dalil. Maka hukum asalnya sesuatu ditetapkan berlaku pada asalnya. Maka al yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin tadi dia akan wudu. Maka ketika muncul ragu berupa buang angin atau tidak, maka yang ragu tidak boleh menghilangkan yang yakin. Maka hukum asal berarti dia adalah wudu. Yang yakin tadi dia nggak wudu tadi, jelas nggak wudu. Lalu timbul keraguan apakah buang angin atau tidak, maka dihukum yang yakin. Mana yang yakin dia? Tidak wudu. Jelas nggak di sini? Yang yakin dia suami istri, yang yakin. Lalu timbul keraguan apakah saya menceraikan istri atau tidak ya? Loh, yang yakin adalah dia suami istri, jemaah. Air yang yakin hukum asalnya air itu suci, jangan. Kalau timbul ragu maka nggak boleh kita hilang keraguan sehingga akhirnya menajiskan air karena sebab dengan keraguan. Kecuali ada dalil yang tegas, qarina yang menunjukkan. Misalnya antum sedang jalan, tiba-tiba antum terkena semburan air, entah mungkin dari rumah orang atau dari loteng atau mungkin kena cipratan mobil atau apa, ada air, ada air. Lalu air nggak ada apa-apanya, cuman air begitu, maka hukum asalnya antum suci. Karena demikian hukum asalnya air. Kecuali ada qarina, apa qarinahnya? Bau pesing. Ini bau pesing airnya, berarti diduga air apa? Air najis gitu. Kalau tidak, jangan ngomong jangan-jangan. Aduh kena air ini. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan najis. Jangan-jangan karena hukum asalnya yang yakin apa? Suci para jemaah. Jelas ya? Baik. Nah sekarang apa kaitannya dengan puasa? Kaitannya dengan puasa adalah kalau ada orang ragu-ragu di siang hari apakah sudah maghrib atau belum. Maka orang yang ragu maghrib atau belum, adzan maghrib atau belum, tenggelam matahari atau belum, yang kita harus kembalikan kepada asal apanya? Siangnya berarti kan, jemaah? Maka ketika orang ini makan dengan sebab dia ragu-ragu ini adzan atau belum, jangan-jangan sudah adzan, tapi di akhirnya dalam keadaan ragu dia makan. Dan ternyata dia baru sadar, ternyata tadi belum adzan. Rupanya belum adzan. Cuman saya ragu mengikuti keraguan, ternyata belum adzan. Ternyata maka puasa orang ini batal, karena hukum asalnya adalah siang, belum adzan, belum tenggelam matahari, hukum asalnya. Paham di sini? Gak apa-apa, masih rada bingung, gak apa-apa. Sekarang contoh yang kedua. Orang malam sekarang. Lalu orang yang sedang malam tadi masuk adzan subuh dan dia ragu, apakah sudah adzan subuh atau belum? Lalu dia duga-duga, kayaknya belum, sehingga dia masih makan sahur. Ya, karena dia ragu adzan atau belum. Lalu dia duga-duga saja, belum adzan subuh. Ternyata para ikhwan, sudah adzan. Dari tadi itu sudah adzan. Berarti dia sedang makan. Batal tidak puasanya? Kembalikan kepada hukum asalnya apa tadi? Malam. Maka berarti tidak batal puasanya. Kok berbeda dengan ketika ragu maghrib? Jadi kalau ragunya maghrib atau belum, batal puasa. Maka nggak boleh. Tapi kalau ragunya adzan subuh atau belum, maka tidak batal puasa. Seandainya ternyata makan walaupun ternyata sudah terbit fajar. Kenapa? Karena yang dianggap itu yang bakok, yang asal. Kalau ragunya adzan subuh berarti yang asalnya apa? Malam. Kalau ragunya adzan maghrib, maka yang yakinnya apa tadi? Siang. Jelas ya? Kalau siang berarti batal puasa. Harusnya dia nahan. Jadi kalau jenengan sedang sahur dan ragu, anggaplah jemaah nggak ada jam, nggak ada apa gitu loh jemaah. Anggap saja ragu. Jenengan sahur terus nggak apa-apa, ragu sih, makan terus sahur. Karena ragu ini masuk apa belum? Ternyata masuk, atau ada yang memberitahukan, sudah masuk ini, sudah tak, ya udah nggak apa. Nah ini sah puasanya karena hukum asalnya adalah malam. Cuman keraguan dia dimaafkan. Jelas nggak di sini? Baik. Allahu a'lam. Insyaallah ini dulu yang kita bisa bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang tanya berkaitan saum? Nggih. Jadi kalau misal dikasih
Itu maknanya langsung ditinggal atau diselesaikan? Oh jangan, kalau sudah tahu begitu diselesaikan, ditinggal saja. Karena ada hadis yang boleh ketika adzan makan. Ini mungkin sudah saya sampaikan dulu juga, tapi tidak apa-apa kita ulang. Ketika kita mendengar adzan, kata Nabi dalam hadis, man sami'a nida wal ina fi yadi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Siapa yang dengar adzan lalu bejana atau gelas, piring masih di tangannya, maka jangan diletakkan dulu sampai selesaikan dia hajatnya. Maka hadis ini sebagian ulama melemahkan, sehingga tidak perlu dipakai hadis ini sebagian ulama ya. Lalu ada sebagian ulama mensahihkan hadis ini, minimal hasan derajat bisa digunakan. Maka maknanya dua makna. Tafsiran pertama, yang memang sudah adzan adalah adzan awal, adzannya Bilal. Maka kata Nabi, wa qul washrabu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum, makan dan minumlah kalian sampai ibnu Ummi Maktum beradzan. Karena adzan subuh, adzan terbitnya fajar shadiq, adzan salat subuh maksudnya. Jadi adzan Bilal, makan minum jangan menghalangi. Ini maksud daripada hadis. Yang kedua, kalau ada maksud adzan subuh, apa maksudnya? Maksudnya hanya boleh menyelesaikan yang di gelas saja. Menyelesaikan. Bukan berarti ketika adzan dia mau minum. Ketika adzan dia mau mengambil air minum, jangan. Yang menyelesaikan, karena sesuatu yang dalam rangka menyelesaikan itu sah. Contoh solat, antum sedang solat asar. Ketika 1 rakaat solat asar, adzan maghrib, maka lanjutkan solatnya dan solatnya sah karena melanjutkan. Yang tidak sah itu ketika adzan maghrib antum solat asar, mulai baru tidak sah. Tapi kalau antum sedang solat asar lalu masuk, atau sedang solat duhur lalu masuk adzan solat asar, dapat 1 rakaat, maka sah, lanjutkan sholatnya. Ketika sedang sahur lalu adzan, lanjutkan yang ada di gelas, tapi jangan nambah lagi. Atau nasi sepiring jemaah. Bagaimana mau menghabiskan nasi sepiring sementara dia sudah adzan? Ya sudah, yang dikunyah ditelan selesai. Ini yang di piring enggak boleh dilanjutkan, buang atau dikasih ke ayam dan semisalnya. Makanya jangan banyak-banyak ngambil nasi itu. Makanya enggak usah nasi gitu jemaah. Cukup kurma selesai. Ya, jadi tidak terganggu. Tapi kalau yang tadi kasus antum, yang ketika ada yang memberitahukan dan ternyata sudah adzan, ya sedang makan, ya jangan dilanjutkan. Karena itu sudah jelas-jelas berarti sudah masuk waktu subuhnya dari tadi, bisa jadi. Cuman karena dia ragu, ya maka masih diberi izin. Karena ragu loh ya, bukan pura-pura ragu loh Pak. Ojo pura-pura loh, pura-pura ragu enggak. Memang ragu, masuk apa belum. Khususnya mungkin ketika di zaman dulu ya, yang belum ada kecanggihan seperti sekarang tentunya jemaah. Tentunya. Nah, wallahu a'lam. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.